Shalom, Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Peristiwa Perubahan Besar. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44 adalah ayat inti dari renungan malam ini. Seperti halnya dengan air bah, demikian juga mimpi Nebukadnezar mengenai patung logam yang menggambarkan cara perubahan besar di mana akhirnya Kristus akan mendirikan suatu kerajaan kemuliaannya. Daniel 2 ayat 32 sampai dengan 35 mengatakan bahwa Nebukadnezar melihat patung besar, bahwa adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Melalui mimpi ini Tuhan telah memberikan kepada Nebukadnezar ikhtisar dari sejarah dunia. Antara masanya dengan pendirian kerajaan kekal Kristus yang digambarkan sebagai batu itu, akan ada 4 kerajaan besar dan campuran beberapa bangsa kecil yang lemah dan kuat menguasai panggung dunia ini. Akhirnya, fokus mimpi itu tertuju kepada klimaks yang dramatis, di mana adanya pendirian kerajaan Tuhan selama-lamanya. Batu yang terungkit lepas tanpa tangan yang menolong, yang mendorong, menggambarkan kerajaan kemuliaan Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 14 dan Wahyu 11 ayat 15. Kerajaan Tuhan akan didirikan tanpa upaya manusia pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kerajaan Kristus tidaklah serempak ada dengan kerajaan manusia manapun. Ketika ia masih hidup di atas dunia ini, saat kerajaan Roma berkuasa, kerajaan batu yang menghancurkan segala bangsa itu belumlah tiba. Hanya sesudah dunia berada dalam fase kaki yang terdiri dari besi bercampur tanah liat, di mana terjadi periode bangsa-bangsa terbagi-bagi, barulah nantinya kerajaan Kristus itu akan tiba. Kerajaan itu akan didirikan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, saat ia memisahkan yang benar dari yang jahat sebagaimana yang tertulis dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34. Apabila itu terjadi, batu atau kerajaan ini akan menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat itu, dan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya, dan tidak ada yang sisa dari mereka sebagaimana yang tertulis dalam Daniel 2 ayat 34, 44 dan 35. Sesungguhnya kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa yang menggoncangkan bumi ini. Itu adalah akhir dari sejarah dunia yang bisa terjadi kapan saja. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah, apakah kita senantiasa siap menghadapi peristiwa ini? Hanyalah dengan pertolongan Tuhan kita dapat diberikan kekuatan untuk senantiasa siap menantikan kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita bersiap dan Tuhan Yesus memberkati.